Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih solihah yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat walafiat, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Hari ini kita akan belajar tarikh Islam, yang mana hari ini kita akan membahas tentang burung hudhud yang penurut dan Ratu Balqis yang cantik. Semua makhluk mempunyai posisi yang sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Salah satu keteladanan yang bisa kita amalkan dari pribadi Nabi Sulaiman alaihissalam yaitu menyayangi semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman adalah mengerti pembicaraan hewan, termasuk burung, yang diterangkan dalam surat An-Naml ayat 20-28. Kerajaan yang dipimpin Nabi Sulaiman alaihissalam adalah kerajaan yang paling kuat pasukannya karena mempunyai pasukan dari beberapa makhluk seperti pasukan jin, binatang, dan pasukan dari manusia. Mukjizat Nabi Sulaiman yang lain yaitu dapat melunakkan besi dan tembaga dengan tangannya, dapat menghimpun dan mengendalikan bala tentara jin, dapat mengendalikan angin dan juga dapat mengendarainya. Diterangkan dalam surat Shad ayat 36-40 yang artinya, kami tundukkan angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam memeriksa pasukannya dan menemukan kejanggalan yaitu pasukan burung hudhud tidak hadir dan tidak ada pemberitahuan sampai Nabi Sulaiman merasa kesal dan marah. Dalam surat An-Naml ayat 20 menyebutkan, dan dia Nabi Sulaiman memeriksa burung-burung dan berkata, aku tidak melihat burung hudhud, akan tetapi tidak menemukan jawaban. Hingga akhirnya tiba-tiba seekor burung merpati memberanikan diri untuk menjawab, wahai Nabi yang mulia, seharusnya kemarin hudhud bersamaku untuk melakukan misi pengintaian, karena dia adalah pemimpin misi itu. Namun, hudhud tidak datang, saya pun tidak jadi berangkat, dan misi itu gagal. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian, burung hudhud pun muncul dan burung yang lain mengingatkan untuk segera melaporkan dan menghadap kepada Nabi Sulaiman. Hingga akhirnya burung hudhud pun langsung menghadap kepada Nabi Sulaiman dan burung hudhud pun mulai menceritakan apa yang didapatnya. Mereka berkata sesuai dengan surat An-Naml ayat 22 yang berbunyi, aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya dan kubawa kepadamu dari negeri Saba, yaitu berita penting. Burung hudhud pun berkata bahwa dia melihat seorang wanita yang menjadi pemimpin dari negeri Saba, yang bernama Ratu Balqis. Mereka menyembah matahari. Hingga akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam mengutus burung hudhud untuk mengirimkan surat. Isi pesan dari Nabi Sulaiman alaihissalam yaitu memerintahkan kepada Ratu Balqis untuk menyerah. Nabi Sulaiman tidak menyinggung sesembahan yang mereka sembah. Setelah Ratu Balqis menerima surat dari Nabi Sulaiman, Ratu Balqis pun menentang perintah Nabi Sulaiman untuk menyerah dan ia siap berperang. Namun, Ratu Balqis ragu karena belum mengetahui dan mengenal siapa Nabi Sulaiman itu. Hingga akhirnya Ratu Balqis memerintahkan pengawalnya untuk membalas surat tersebut dan mengirim hadiah yaitu yang berupa emas. Ketika para utusan Ratu Balqis datang, mereka terkejut dan terheran-heran ketika melewati pasukan singa,
harimau, dan pasukan gaib, yaitu pasukan jin. Mereka disambut dengan sangat baik oleh pasukan Nabi Sulaiman. Pasukan Ratu Balkis sangat terkejut dan terheran-heran ketika memasuki istana dari Nabi Sulaiman. Mereka diberikan suguhan yang sangat lezat-lezat dan bergizi, dan mereka sangat terkejut akan barang-barang yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Semuanya terbuat dari emas, dan mereka pun merasa bahwa hadiah yang mereka bawa itu tidak ada apa-apanya. Akhirnya, Nabi Sulaiman menolak hadiah dari Ratu Balkis karena bukan hadiah yang diminta, tetapi Ratu Balkis harus menyerah. Akhirnya, pengawal dari Ratu Balkis pun kembali ke istana Ratu Balkis dan menghadap kepada Ratu Balkis untuk memberitahukan bahwa Ratu Balkis sebaiknya menghadap kepada Nabi Sulaiman secara langsung. Kemudian Nabi Sulaiman mengadakan pertemuan dengan para ulama dan panglima perangnya untuk membahas kelemahan apa yang dimiliki dari kerajaan Saba. Kerajaan Saba ini mempunyai simbol, yaitu istana dari Ratu Balkis itu sendiri yang sangat megah dan sangat bagus. Hingga akhirnya Nabi Sulaiman mempunyai ide untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis ke istana beliau tanpa sepengetahuan Ratu Balkis. Nabi Sulaiman pun memberi perintah kepada jin Ifrit untuk melaksanakan perintah itu. Akan tetapi, tiba-tiba ada seorang yang sangat solid dan takwa pengikutnya Nabi Sulaiman alaihissalam, menawarkan diri untuk membantu melaksanakan perintahnya. Hal ini diterangkan dalam surat An-Naml ayat 40 yang berbunyi, "Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana kepadamu sebelum matamu berkedip." Subhanallah, hingga akhirnya timbullah berbagai macam pertanyaan pada diri Ratu Balkis begitu melihat semua kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Nabi Sulaiman menjawab bahwa semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sulaiman hanya sebatas manusia biasa yang diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah agama Islam, yaitu agama rahmatan lil alamin. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah, bukan makhluk atau zat yang lainnya. Di saat itu juga Ratu Balkis beserta rakyatnya masuk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman wafat ketika beliau sedang mengerjakan sholat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini ada keteladanan yang harus kita contoh, yaitu yang pertama, kita harus mensyukuri semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, menyadari semua kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini hanyalah bersifat semata dan tidak akan dibawa mati. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.